سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومواله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Al-mukarramun al-muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para guru-guru ngaji, para sesepuh masyarakat yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Wabil khusus sahibul hajat, dan wabil khusus lagi yang dikhitan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Para bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Wa qala al-ulama, para ulama berkata, al-walid alal walad salasu, kewajiban orang tua terhadap anaknya 3. Iza wulida fahassin ismahu. Yang pertama adalah apabila si anak dilahirkan, fahassin ismahu, ya maka perbaguslah namanya. Wahassin adabahu, dan yang kedua perbaguslah adabnya. Wa iza balagha falyuzawizu, dan yang ketiga kalau dia udah balik, udah gede, nikahin. Kebanggaan orang tua yang paling bangga adalah dari dunia sampai akhirat merupakan ATM buat bapaknya antar di kuburan, nggak ada lagi kecuali anak yang soleh. Orang pada bikin kontrakan lagi pada kerja, berpikir entar kalau gue udah nggak kerja, ATM gue ada ngisiin. Orang pada bikin anu jadi pada kerja, berharap entar kalau udah nggak kerja ada dapat duit. Maka tidak ada harapan lagi kalau kita ntar udah mati, udah kagak bisa sholat, udah nggak bisa ngaji, udah nggak bisa ibadah. Berharap walaupun memang kita udah nggak bisa ibadah, ATM kita ada yang ngisiin. Di antara yang ngisiin ATM kita adalah anak yang soleh. Bukan anak soleh mah gampang kan punya anak soleh mah.
Lalu pengen punya anak soleh mah babanya ganti namanya soleh. Maka dia punya anak soleh, dia punya cucu soleh, dia punya tetangga soleh. Yang susah itu bikin anak yang soleh. Pengen punya anak kagak bedanya kita nanam pohon. Sebelum nanam kita cari tanahnya di mana yang bagus, yang subur. Begitu udah ketemu tanahnya kita koredin, kita gali ke lubang. Habis digali kita taruhin pupuk dalam dapat seminggu baru kita tanamin. Habis ditanamin kita pagerin terus sekelilingnya biar kagak dimakan ayam, biar kagak dimakan kambing. Kita siramin pagi sore. Dapat sebulan kita oreain. Terus ada apalagi nanam timun poeng, nanam timun buah, ada namanya oteng-oteng, kita semprot lagi oteng-otengnya. Terus artinya ketika kita punya pohon, pengen punya pohon yang bagus, tentu kagak kayak buang sampah. Buang sampah mah kita habis buang udah kita nggak emplong-emplong lagi. Tapi kalau pengen punya pohon yang bagus ya lu tanam, lu urusin, dipupukin, dioreain, disiramin tiap hari, dijagain, maka mustahil secara adat kalau kita urusin satu pohon pasti ntar cakep, gede, berbuah dan bermanfaat buat orang banyak. Tapi dia nanam cabai, tapi habis nanam kali dia lihat kagak, kali dia siram boro-boro. Tapi begitu dia dapat sebulan tuh dia lihat pun cabainya kuntet. Apa Jakarta? Cabai jelek, apa sih kuntet banget. Lalu ngurusin kagak apa kagak cabai lu kata kuntet. Pantas jatah. Katanya ini bibitnya bibit unggul bagus. Bibit unggul lu nggak urusin kayak tetap aja jelek. Artinya pengen punya anak yang soleh dari sebelum bikin cari biangannya keluar, diajanin kuping kanannya, diajanin kuping komatin kupingnya. Semua anak yang lahir nangis kecuali Siti Maryam dan Nabi Isa. Cuma berkah doanya. Inni u'iduha wa dzurriyyataha minasyaiton. Aku berlindung kepada Allah ya Allah dari Siti Aisyah, Siti Maryam dan turunannya diganggu setan. Maka Siti Maryam nggak nangis. Itu orang di kampung kita nggak pada nangis. Kaget lihat babanya. Lagi di dalam perut babanya kecil, botak begitu keluar mulut bewokan, gondrong. Makanya kecil tuh bocah nangis. Makanya diajarin. Yang pertama adalah bahasin ismahu, bagusin namanya. Membaguskan nama itu adalah termasuk namanya tafaul. Tafaul itu melakukan sesuatu agar sesuai dengan yang kita lakukan, seperti akeko masaknya manis biar si anak budi pekertinya manis. Itu namanya tafaul. Namain anak yang bagus Abdurrahman. Bagaimana nama yang bagus? Nabi memberikan solusi. Khairul asma ma'ubida au humida. Nama yang paling baik adalah nama yang diawali dengan kata Abdun au Ahmadun. Abdurrahman, Abdurrazak, Abdurrahman hamba Allah yang Maha Rahman. Rajali apa jarang diri. Jangan makan dulu. Namain Samsudin, matahari agama. Namain hak guru di sana Samsudin nyolong guru-guru no. Mana? Oh di sebelah sana. Nama Samsudin nyolong guru-guru. Panggilannya siapa? Panggilannya kuplek. Ya, nama orang cakap-cakap Samsudin panggil kuplek. Nama orang sono ada namanya Muhammad Soleh. Mereka banget dawadun lu bawa-bawa. Nama doang Soleh, kelakuan kagak soleh sekali.
Panggilannya saya memang Sokel. Gimana mau benar? Panggil nama. Bagaimana nama mau jadi doa? Nama Muhammad Soleh, panggilan Sokel. Nama Abdul Komarudin Matahari Agama, panggilnya Bulu. Gimana mau jadi doa? Panggilan Kuple. Nama Abu Yazid, panggilan Cimeng. Bagaimana mau jadi doa? Panggil yang sesuai dengan namanya, maka itu akan menjadi doa. Syamsuddin Matahari Agama, 40 orang manggil dia Syamsuddin, maka doa 40 orang tidak akan ditolak. Tapi apa rata-rata orang Betawi kan potong letter mulia. Nama cabang cakupan Arsyad, panggil Kesot. Ini Gosami ada orang nama cabang Haji Arsyad, panggilan di Kesot. Ailian Baidillah, panggilannya Gigedon. Orang Betawi itu ampun. Haji Usman Parlak, orang Betawi mari berjemputnya aja, panggil Haji Usman Perak. Nama aslinya Parlak. Maka kenapa nama harus bagus? Ini yang pertama, karena nama merupakan doa. Tadi di dalam berjanji ada kalimat ini. Innaki qad amalti bi sayyidil alamin khairil bariyah. Kata malaikat Aminah, kau sedang mengandung manusia, pemimpin makhluk. Iza wadoti basamihi Muhammadan satuh madu fa'uqbah. Apabila anakmu lahir, berikan dia nama Muhammad. Kenapa? Satuh madu fa'uqbah, nanti akan dipuji oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Itu satu riwayat yang mengatakan bahwa yang memberikan nama Nabi kita Muhammad adalah malaikat Jibril kepada ibunya. 2. Ada lagi riwayat yang mengatakan yang memberi nama Nabi kita Muhammad adalah engkongnya Abdul Muthalib. Kenapa? Sebab Abdullah pada Nabi di kandungan 5 bulan sudah meninggal, maka begitu lahir yang berikan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib ngasih nama cucunya Muhammad, diprotes sama orang Arab. Ya Muthalib lima sami'ta ibnaka Muhammadan. Kenapa kau beri nama cucumu Muhammad? Walaysa min asma'i abaina wa ummahatina. Itu bukan nama nenek moyang kita. Jawaban Abdul Muthalib, aku berharap dengan nama itu cucuku dipuji oleh makhluk yang di langit dan di bumi. Orang Betawi lahir anaknya namanya Handoko. Coba kira-kira protes apa kagak goncang. Anakku siapa namanya? Handoko. Iya, orang Betawi. Tuh, begitu Nabi lahir dikasih nama Muhammad, kagak bedanya orang Betawi ngasih nama anak Handoko. Aneh. Maka nama Muhammad itu aneh, diprotes. Nah lu makan orang Betawi. Emang ngapa anak lu kasih nama Handoko? Orang Betawi makan Pak, nandainya gampang. Kalau namanya simple padat Betawi, Najiun tuh Betawi tuh, Betawi makan tuh. Iya Najiun, Soleh, siapa lagi? Jali. Itu nama-nama ulama. Kalau misalnya Betawi mah wadonan nih, orang Betawi gampang banget nandain orang Betawi wadon mah. Ujungnya namanya mangap di orang Betawi. Khadijah, Saudah, Romlah, Sa'diyah, Maimunah, Haflah, Lailah. Mana ada mingkem? Nggak ada. Itu Betawi mah gampang dan lainnya. Asal namanya mangap juga aja orang Betawi. Orang Betawi begitu kan namanya. Ini namanya Handoko.
Diprotes sama encangnya, lu orang Betawi ngapa anak lu kasih nama Handoko? Apa kata bapaknya? Jatakan yang semangat maweh orang Jawa weh. Orang Jawa mah semangat ulet ya itu, maka gua kasih nama anak gua Ganja Ulet, semangat ke orang Jawa. Ya orang Jawa mah ya pantas, orang Bejawa punya duit 50 juta. Orang Betawi punya duit 50 juta. Orang Jawa buka warung 2 kali 3 meter, orang Betawi ikut buka warung 2 kali 3 meter. Emang agaknya begitu cuma, amit kamu menggiliran dulu. Orang Jawa warungnya isinya kelontongan, orang Betawi isinya warungnya kelontongan. Orang Jawa mulai dagang 1 Januari 2010, orang Betawi ikut mulai dagang 1 Januari 2010. Modalnya sama 50 juta, gede warungnya sama 2 kali 3 meter, isi warungnya sama kelontongan, mulai dagangnya sama 1 Januari 2010. Begitu dapat 1 tahun, isi warung orang Betawi sama isi warung orang Jawa masih sama apa kagak? Masih orang Betawi mah tiris, cuma tahu warung apa tiris pun 3 kopi dong renteng. Indomie dus doang, rokok garcok doang ada yang menjinggung. Dari Samsung nggak ketemu di orang Betawi mah. Orang pendatang pak, orang Jawa jadi agen warungnya. Ini ngapa bisa beda? Modalnya sama, gede warungnya sama, mulainya sama, tapi ngapa baru dapat 1 tahun udah beda? Orang Betawi mah satu jawabannya, karena orang Betawi kagak gablek pikiran pulang kampung. Maka aja mah buka warung jam 8, jam 10 tutup, tidur siang. Minggu ke Sabtu kondangan, Minggu mancing. Lakinya mau ngerokok ngambil dari situ, bininya mau nyambal dari sini, tiris saya ada. Lah kalau orang pendatang makan pak, apa yang dia pikirin ya, apa yang gue mau bawa buat pulang kampung, apa yang gue mau unjukin sama orang kampung, apa yang gue mau kasih sama orang kampung. Makanya orang Jawa pak buka warung jam 4 tutup jam 11 malam, apalagi Madura no 28 jam. Kalau tutup kan dia tutup dari Kamis, Jumat Kiamat. Kenapa dia semangat banget? Karena ingat pulang kampung. Artinya kita dikasih modal sama Allah, sama tangan 2, kaki 2, kuping 2, mata 2. Tapi ngapa ada orang yang ke masjid mau keder mulu? Ke masjid keder mulu. Tapi kalau kondangan sampai kerangkasnya, mau besan ke Serang nyampe. Lah ke masjid keder mulu. Ngaji baru keluar rumah udah nadang mulu begini mulu. Jangan romannya ini. Kampung saya. Iya ngaji, mau ngaji baru timbang keluar rumah lu nadang aja lantas. Gerimis rumahnya ini. Kata anaknya gerimis dari mana sih pak? Kagak udah pak. Saya ke rumahnya hujan gede deh tau. Okinya kakak pulangnya hujan gimana gua? Oki pulang lebih dari pulang. Tapi kalau mau mancing, hujan di jalan. Kata anaknya bawa hujan pak. Agak tong ini mah tai angin. Serius nanti. Lempeng mancing ya ke tai angin. Buku ke hujan ya ke tai angin, bukan tai angin. Tai angin mah kecil. Gerimis di bawah gerimis baru tai angin namanya. Nah hujan gede banget masih tai angin juga kan mancing mah. Orang mancing apa? Orang gila orang mancing masih kalah gilanya. Lah orang gila hujan ngadem, neduh. Lah orang mancing hujan tahan aja. Orang gila parah. Kalau orang gila-gilanya. Orang gila ada duduk masih sempat ngumpet. Saya tukang mancing mau duduk jelengnya aja. Emang. Tapi enggak orang mancing depan aja orang gila ya. Ama baca Quran mata jororongan banget. Tapi nanti kampung apa jelurik. Kampungnya kau boleh detik mus.
Dikasih modal sama Allah, tapi ngapa ada orang malas banget ngaji? Satu, karena dia kagak inget pulang kampung ke akhirat. Allah si Ustaz ngaji mulu Ustaz, siang ngaji malam ngaji Ustaz sih ngaji mulu. Dia mah ingat pulang kampung ke akhirat. Apa yang kau mau bawa? Orang ke masjid mulu, gue mah ingat lagi mau pulang kampung ke akhirat. Apa yang kau mau bawa? Lalu bukan ke masjid. Hanya orang Betawi mah namanya kudu beken. Haji Goni biar kaya. Iya, nggak ada namanya jalan mulu, orang namanya Torik. Namanya saya tuh Torik pantas ngaya mulu. Makanya ngasih nama baik-baik. Dulu ada namanya Ratu Ekstasi, namanya Jarima. Ya, tahun 90 itu ada Ratu Ekstasi namanya Jarima. Jarima artinya dalam Al-Quran dosa. Makanya dia memang biang dosa, akhirnya ditangkap jadi Jarima itu Ratu Ekstasi. Karena ngasih nama anaknya Jarima. Ada film dulu Satria Baja Hitam, namanya Kotaro. Kotaro artinya hitam, makanya baik-baik ngasih nama anak mah. Jangan ngikutin bulan, apa artinya ngikutin bulan? Lahir bulan Agustus, Agustina. Lahir bulan Juli, Julianti. Laki Julianto. Lahir bulan Februari, Febrianti. Laki Febrianto. Artinya apa? Orang dulu mah namanya si Pengci, si Jamblang, si Ganyong pantes. Masih susah nanya sama kiai. Lah sekarang mah nanya sama kiai yang pada mabak si kiai. Kiai yang pada nganggur. Kiai ustaz, apalagi ustaz sampai beralih profesi dari sorban hijau jadi jaket hijau. Saking nganggurnya ustaz, saking banyak kan ustaz daripada nganggur, ini jadi gojek. Kami profesi aja lah emang iya sih ngapa ustaz kayak daun salam. Kami mau nyari bikin nasi uduk nyari daun salam, nasi uduk matang dibuang aja daun salam. Nyemur nyari daun salam, matang buang aja. Ngesop nyari daun salam, matang buang aja. Anak beranak kegeruan ustaz, jual tanah di rumah nggak laku-laku kegeruan ustaz. Ya tahu ustaz tuh kan aku pemedi kali. Lah, anak nggak bisa baca Quran jangan nggak bawa ke rumah ustaz. Anak nggak bisa sholat jangan nggak bawa ke rumah ustaz. Tapi anak jam 1 malam kejer nangis nggak keluar air mata, saya menyegroin. Ustaz berarti kan yang kata ustaz itu kan aku bedi. Ustaz mulu jegeroin. Dari anak beranak sampai tuh bocah kawin ustaz mulu jegeroin. Payah apa aja ustaz, tapi lempengan dapat gusuran ustaz dia ngegeroin. Itu kayak daun salam. Masih mendingan lengkuas pak. Lengkuas mah sempat kegigit. Lengkuas mah nangati panjang mah lagi makan beras mana. Begitu di depan kita daging semur tinggal 5 potong kecil-kecil banget. Ada satu gede itu kita serok aja. 5 potong lagi gede kita makan ada banyak gede kita kerebut ya busuk. Sempat begitu lengkuasnya. Daun salam ya Allah, makanya ustaz lah. Guru TK pak, guru TK ngajar krigan dong. Lo ngapain guru TK? Ngajarin krigan dong sih. Hari guru dikirimin buket. Guru SD hari guru dikirimin kue kap. Guru SMP hari guru dikirimin baju. Ustaz yang ngajarin ikro, yang ngajarin jutama, hari guru dikirimin apa? Man anak mana digas mana doang amplop kagak makanya usah banyak belum diker kata bingung mau diketahuan. Makanya cari nama yang bagus. Kenapa nama harus bagus? Karena nama itu adalah satu doa. Bagaimana nama yang bagus? Kata Nabi, nama yang diawali dengan kata Abdul atau Ahmad. Maka nama Nabi biar kelakuannya kayak Nabi. Nama anakmu siapa?
Gue pengen anak gua Yusuf, dia ngapa? Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya barang bawanya buluk, banyak buluk, anak gua ganteng dari Arab. Lama buluk, lah bawa emang keren banget. Lah begitu lama Yusuf gak keren-keren juga. Lama Nabi Yusuf itu bukan ganteng kayak Nabi Yusuf, tapi biar akhlaknya seperti akhlak Nabi Yusuf. Diajak sama wadon jina, oh gak. Orang sekarang apa makanya punya mangga blongsong. Kalau punya mangga di blongsong nggak masalah, kita mau ngintipin mulu. Yang blongsong dia, yang ngintipin dia tiap hari. Keduanya kalau mangga di blongsong, kalau wadon lah punya wadon blongsong pas sekarang mah kayak gamis. Orang melihat betisnya juga penasaran. Yang keduanya kalau mangga di blongsong mah aman, kagak dimakan codong. Sekarang apa jodohnya pada naik Mio, pada naik PCX jodohnya. Apalagi CNI. Jodoh tuh pada mambak. Itu ya Allah cabai-cabai Jadi nama yang bagus, nama malaikat boleh. Nama malaikat boleh, Jibril boleh, Mikail boleh. Makanya orang Betawi mah katanya, gue mah orang Betawi sih pasti masuk surga. Lagu lu kalau ngomong pasti masuk surga. Lu gue banyak orang dalam sih. Emang apa? Ridwan yang pernah lagu. Malu kencing. Rocky dia temen. Gue banyak punya orang dalam. Gue pasti masuk surga, jangan punya orang dalam. Kalau Israel boleh ya, bro. Boleh nama Israel boleh. Tapi bye-bye, ntar Israel mondok, pokoknya lagi sakit, Israelnya pulang, ketok pintu, kata pokoknya siapa tuh nyampe Israel, mbak, nyampe. Mampus dulu. Katanya jujur lah mondok Israel. Boleh. Kalau nama Kiai Abdul Qadir, biar kayak Tuan si Abdul Qadir jadi Kiai, jadi orang kaya juga boleh. Itu namanya tafakun. Muhammad boleh, tambahin depannya atau ujungnya. Rizki Muhammad, Fadil Muhammad, jangan Muhammad doang. Takutnya dia badu. Muhammad tolong buru-buru loncong. Muhammad bawa mulu loncong. Makanya tambahin Zikri Muhammad, si Zikri. Aduh bocah ini orang muja bawain dia aja namanya ngojek. Itu yang pertama. Kenapa nama harus bagus? Karena nama doa. Yang kedua, kenapa nama harus bagus? Li'annakum satu da'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti kalian akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Misalnya Fahrudin bin Mahmudin. Coba kalau namanya jelek, ya absen di kelas, orang jeleknya semuanya. Jamlang bin Gantung. Itu baru timbang sekelas. Ntar sono nanti salam dunia kita di absen. Coba. Kalau nama kita jelek, orang pada nyium dong semua, kita malu kan. Makanya nama pun bagus. Emang orang kagak ada potongannya, namanya biar bagus. Emang orang potongannya segitu-gitunya, hidungnya kagak mancung, jidat ya longsor. Iya, pada longsor jidat, lo bawang jidat. Kulitnya kurang putih, ganteng ya, begitu. Nama lo biar bagus. Udah orang jelek, nama gembong kan soalnya. Nama cakopin. Itu yang pertama, kewajiban orang tua sama anak ngikutin, bagusin nama. Ikutin nama kiai, ikutin Abdul Qadir, Dimyati. Yang penting, emang apa namanya Dimyati? Biar kayak Dimyati. Bapak, saya nanya bapak saya, emang apa nama saya Ahmad Noval? Waktu bulan Maulid gua manggil Habib Noval kok. Gua gotong dari terminal Kalideres ke rumah. Bapak tuh yang gotong. Begitu Habib Noval pulang,
malu beranakin lu, makanya gue kasih nama lu Noval, Ahmad Noval. Saya nanya sama orang Arab arti Noval udah kurang percaya. Waktu saya pergi haji saya tanya Muhammad mana Noval, apa arti Noval? Kata orang Arab Noval gua jamil. Noval itu artinya ganteng. Saya udah kurang percaya. Bos, iya udah kurang percaya. Betul orang Arab boro-boroin gue nih. Masa gue gini ganteng? Enggak. Saya kagak percaya. Saya tanya lagi sama Kiai Mekah. Ya Syekh, makna Naufal, apa makna Naufal? Naufal maknahu kasirun. Naufal artinya adalah yang banyak mendapatkan iman. Itu saya rada percaya. Kalau yang bilang Naufal artinya ganteng enggak percaya. Walaupun Pak jujur Pak ya, kalau sore saya sama tetangga saya Pak sering dipanggil Raffi Ahmad saya mah. Ini mah cerita gak ada untungnya saya bukan cerita takut sebenarnya Pak saya ini ngomong untuk sampai lagi nggak beruntung. Biasanya nih kalau sore keluar mau ngaji nih, saya mau ngaji buat tas gitu, nunggu mobil. Tetangga saya bilang, guru Raffi Ahmad mau kemana? Ya Allah. Iya, tiap sore itu saya sering dipanggil Raffi Ahmad, angkat gitu. Karena yang satu lagi nyaut, guru Raffi Ahmad mau kemana? Ya Allah, Raffi Ahmad. Karena yang naik motor nih, Raffi Ahmad dulu mana? Tuh, ya Allah, saya bilang saya mah ngambil untung cerita. Saya berkata kayak begini sering dipanggil Raffi Ahmad. Lama Prabowo Pak, saya dianggap keluarga. Prabowo Presiden Indonesia. Pernah saya waktu kunjungan ke rumahnya, begitu sampai gerbang bertanya, siapa kamu? Ahmad Noval. Keluarga, dianggap keluarga saya mah. Keluarga. Udah teriakan itu keluarga. Ya Allah, kan saya dianggap keluarga kita ini. Iya, saya dianggap keluarga sama Presiden. Itu saya buktikan waktu saya mau ke rumahnya. Dari gerbang pertama udah dikata gitu, keluarga saya berarti. Yang kedua, kalau masalah nama mah gampang nanyanya sama Kiai, jangan nanya sama Google, jangan nanya sama YouTube. Nanya sama Kiai, biar tahu arti, biar tahu makna. Yang kedua yang susah jadi orang tua mah, ngedidik, ngebagusin adabnya anak. Kebo mahal kalau dia gemuk, sapi mahal dia gede. Yang bikin mahal gemuknya. Burung yang bikin mahal suaranya, bukan gemuknya. Kori ini kalau ada kori ini sama kenari, mahal kenari sama kori. Yang baca rawi aja tuh Pak masih mahal kenari. Yang baca rawi udah tuh pada ngomong. Yang baca rawi tadi itu saya lihat tuh udah ngomong. Ya profil banyak sangat cepet. Udah tuh udah ada yang merem-merem narik tangan, udah nabuk apa tahu. Aduh kenari, Pak kenari, 3 menit 2 juta. Malah kenari. Karena yang bikin mahal itu burung suaranya. Ikan yang bikin mahal warna. Kan gerame gede banget sama ikan cupang, mana cupang. Gerame mah kita makan kenyang. Cupang mah kita makan nyelip juga ada di bumi. Ini mahal aja. Nah manusia anak kita bisa dihargai sama orang bukan gemuknya, bukan kulitnya warnanya, bukan suaranya, tapi yang membuat anak kita dihargai sama orang adalah akhlak, adab. Jelek bocahnya mah, tapi adab cakep banget. Anak siapa itu cakep banget alatnya. Jeleknya ketutup. Cakep tuh bocah. Hidung waduh cakuat, hidung mancung, bulu mata lentik, mata jeli, pipi telur sebelah kalau dia ketawa. Kalau bini kita makan Pak, kalau ketawa kayak telur dadar, geplek mulutnya. Kalau cakep Pak kayak marisahak gitu ketawa, kecil sebelah. Tapi alat yang nggak ada, apa cakepnya kebuang. Maka bikin alat yang bagus.
Anak mah kita punya anak kayak kita punya bahan baju. Kita beli bahan 2 meter ke Tanah Abang, 1 meternya 1 juta. Kita mau bikin apa nih bahan kita Pak? Kita mau bikin celana jadi celana, kita pengen bikin baju koko jadi koko, kita pengen bikin jas jadi jas. Anak kita pengen jadiin kiai jadi kiai, kita pengen jadiin dokter jadi dokter, kita pengen jadiin abri jadi abri, kita pengen jadiin tukang insinyur jadi tukang insinyur. Tergantung kita, kan bahan-bahan kita. Gua sih Ji pengen baju ini bahan gua jadi koko Ji. Terus tapi gua kagak bisa bikin baju kokonya Ji. Lu bawa ke orang yang bisa bikin baju koko, kemana? Tukang jahit. Gua sih Ji pengen anak gua jadi kiai Ji. Terus tapi gua kagak bisa baca ngajarin kitab kuning. Anak saya si Bontok yang tadi pakai baju merah, umur 8 tahun kelas 2 SD. Pak, barisin kitab kuningnya, udah nggak ada lakukan. Pinter banget ngebarisin kitab kuningnya. Jadi kita kalau jatuh juga barisin gitu. Dia kata umur 8 tahun, pinter banget ngebarisin kitab kuningnya. Gue pengen anak gue bisa baca Quran Ji, tapi gue nggak bisa ngajarin baca Quran. Gua pengen anak gua bisa baca kitab kuning, tapi gua nggak bisa ngajarin kitab kuning. Lu bawa anak lu ke tempat yang bisa bikin anak lu jadi kiai, kemana? Ke pesantren. Kalau gua mah anak gua pengen jadi dokter, ya udah jadi dokter, tapi gua nggak bisa ngajarin nyuntik. Ngimpus juga nggak bisa. Gua bisa pasangin hensapras doang. Lu hanterin ke tempat yang bisa anak lu jadi dokter, sekolahin kedokteran. Gue sih pengen anak gue pengen jadi abri. Terus tapi gue nggak bisa ngajarin nembak. Kalau nembak janda gue bisa nih. Kalau nembak peluru gue bisa. Gue nggak bisa ngajarin lari, nggak bisa ngajarin berenang. Lu anterin anak lu ke tempat yang bisa bikin anak lu jadi abri, sekolahin tentara. Artinya tergantung bapaknya. Kalau emang itu lu pengen baju di koko, bawa ke tukang jahit. Bawa tuh bahan ke tukang jahit. Mas, bikinin saya baju koko, kerahnya kerah Shanghai, tangannya los, kantongnya di atas 1. Tapi mas, bahan gua bahan mahal, 1 meter 1 juta. Jangan lu potong-potong. Orang PAU kan? Iya, dia punya bahan 2 meter, dia beli 2 juta. Dia pengen jadi baju koko, mesinnya lengkap, kerahnya kerah Shanghai, kantongnya tangannya los, kantongnya di atas 1. Tapi bahan gue mah, lu jangan potong-potong. Orang PA namanya. Pak Ustaz, gue pengen anak gue bisa baca Quran. Lu anterin ke tempat yang bisa baca Quran, anterin sana ke Pak Ustaz. Anterin ke anak Ustaz. Anak saya tolong ajarin baca Qurannya, tolong ajarin tajwidnya, tolong ajarin wudunya, sholatnya. Tapi Pak Ustaz, anak saya mau manja, jangan diomel-omelin ya Pak Ustaz. Jangan diempos-empos ya Pak Ustaz. Orang PA namanya. Udah sampai tukangnya mah bahan lu, dia mau godot kek. Tahu godot tuh. Dia mau godot kek, dia mau gergaji kek, dia mau bakar kek, yang penting jadi baju. Bahan biar jadi baju kudu digunting, kudu dicoret, kudu dijepit. Ntar juga kalau udah jadi baju mah lu digerohin. Anak kalau pengen bisa baca Quran, pengen bisa ngaji, pengen bisa sholat, terserah gurunya. Dia mau empos kek, dia mau omelin kek. Pengen punya golok kristolen, nggak bisa diurus usap-usap doang. Kudu dibakar, habis dibakar ditempa lagi, ketok lagi, baru bisa jadi golok bagus. Nggak bisa diusap-usap doang. Pengen jadi punya anak yang berhasil, nggak bisa dilus-lus doang.
Aku mah biarlah anak gua mending gua ajarin dewek. Kelilipan mah kagak bisa niup dewek. Kudu ditiupin. Anak saya pas saya pondokin di Tasik Pak, walaupun rumah saya ada pondokan. Atau orang-orang, emang apa anak lu pondokin di Tasik? Saya bilang, kelilipan mah gak bisa niup dewek, kudu ditiupin. Biar kata bapaknya kiai tetap ngajarin anak mah kagak tahu Bang. Yang ngajarin Ikhlas 1 setahun kagak naik lagi. Babanya mulu berlawan. Babanya diajarin bukan yang ngajarin anak ini. Artinya ketika kita nanam pisang, begitu kita nanam pisang dapat 1 tahun beranak. Bagaimana caranya supaya anak pisang bagus? Nggak ada cara lagi kecuali anak pisangnya dipetel, dipisahin dari biangannya. Kenapa kudu dipetel? Sebab kalau dekat biangannya nih pisang bisa kuntet. Kedua, pisang kalau dekat biangannya, anak pisang bisa berbuah nungguin biangannya mati. Ya, anak pisang itu, anak pisang bisa berbuah nungguin biangannya mati. Kalau anak nggak dipisahin dari emak bapaknya, si anak bakalan punya pikiran dewasa, punya pikiran benar nungguin bapaknya mati. Bapaknya udah mati main mulu aja, senang-senang hura-hura. Kenapa? Bapaknya masih ada. Ntar bapaknya baru mati aja, begitu mati baru dia mulai mau dagang, baru dia mulai mau nyampur sama orang. Kenapa? Itu namanya buang nungguin biangannya mati. Makanya anak pisang kudu dipetel. Di mana petelnya? Buang ke pesantren, buang ke pondokan, taruh rumah nyainya, taruh di mana? Kenapa? Sebab kalau nggak digituin kuntet. Saya nggak tega, nggak tega, kudu tega. Ini yang berat mah, ngedidik adab. Nyari nama bagus mah gampang, ngedidik adab yang susah. Sebab banyak orang tua namanya terangkat gara-gara anak siapa itu ngajinya anak kuat ya. Anak si Udi itu mah siapa? Nah kan bapaknya goblok banget ya. Bapaknya pintar amat, keangkat derajat bapaknya gara-gara anak. Anak siapa sih itu bocah meleker banget mana? Songoman lagi, anak si Ajan. Bapaknya ngajar ngaji, anaknya hancur tuh derajat bapaknya gara-gara si anak. Makanya si anak-anak kita mah akhlaknya bagusin, biar jadi bahan yang bagus, biar jadi pun pisang yang bagus. Dipetel, ada besek keburu jadi takut, keburu jadi agar. Malam ada nawaituh main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.